Kembali lagi bersama saya, Lucky Octavianus Sapunoe. Saya mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang yang pertama, konsep hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kedua, hakikat dari sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, mendeskripsikan arti dari 5 lambang Pancasila. Ini adalah tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri M.Kes. Selamat menyaksikan. Poin pertama, konsep hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun demikian, secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang memiliki nilai. Nilai itu dimiliki oleh bangsa-bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pemikiran seperti ini merupakan pola pikir bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan berbagaimana sistem filsafat lainnya, antara lain materialisme, idealisme, nasionalisme, dan sebagainya. Dan poin kedua, hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pemikiran, melainkan sesuai kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Indonesia mengandung 2 makna, yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang
merdeka, dan berdaulat, persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang adil. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan satu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur turut serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segi bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang mendiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Poin ketiga, mendeskripsikan arti dari 5 lambang Pancasila. Gambar bintang pada simbol Pancasila. Sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Lambang Pancasila berbentuk bintang ini juga diartikan sebagai suatu cahaya yang menjadi dasar negara. Warna hitam pada latar belakang bintang tersebut melambangkan warna alam. Warna latar belakang tersebut juga dapat dimaknai bahwa berkat rahmat Allah merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Yang kedua, makna simbol sila kedua. Mata rantai. Mata rantai kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol Pancasila kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk satu lingkaran. Mata rantai berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk bulat melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pada simbol tersebut melambangkan hubungan setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. Dengan kata lain, makna lambang Pancasila ini adalah hubungan antara individu di masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Ketiga, arti lambang Pancasila. Pohon beringin. Lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang bersatu dan berlindung di dalam Pancasila. Keempat, kepala banteng. Banteng dikenal sebagai makhluk yang berjiwa sosial dan juga berkumpul dengan sesamanya, sehingga kelompok banteng menjadi semakin kuat dan dapat terhindar dari terkawan hewan pemangsa. Simbol kepala banteng pada sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, segala keputusan yang diambil adalah hasil
musyawarah, dan mufakat bersama. Yang kelima, padi dan kapas. Simbol padi dan kapas pada sila kelima melambangkan kebutuhan dasar semua manusia yang hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi akan baik merupakan syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Hal ini yang menjadi cita-cita pada sila kelima. Sekian dari saya, terima kasih.